Ya malam, Liga Inggris sudah ada keputusan mereka akan dimulai 17 Juni. 17 Juni itu kenapa 17 Juni? Karena pada saat mereka tadi baru selesai meeting, Premier League Club menginginkan 4 minggu latihan. Sementara PL-nya, Premier League-nya, FA-nya itu pengen 2 minggu. Jadi akhirnya mereka ambil jalan tengah 3 minggu. Dan harusnya untuk sebagian klub siap ya, karena 17 hari mereka sudah latihan berapa hari yang lalu kan. Jadi let's say total 4 mingguan toh mereka bisa dapat 4 minggu untuk meningkatkan fisik, oke, bisa. Dan juga ada keputusan bahwa latihan itu boleh ada fisik kontak, dan itu sangat penting sekali. Oke. Tapi kita juga belajar dari Liga Jerman dan yang sudah dimulai 3 putaran, dan juga sikon di Liga Inggris yang agak berbeda. Bedanya di mana? Satu, yang gue lihat di Liga Jerman tidak ada, at least di media lah, tidak ada pemain yang benar-benar menantang. Sementara di Liga Inggris banyak, dan bahkan dilakukan tes ada 12 yang kena, yang positif dari 1000 lebih yang dites. Nah, ini ada fans kardus yang bilang ya 12 orang itu cuma 0,00 berapa persen, tapi orang lupa sepak bola itu, pemain bola itu kan kayak artis. Ini lebih ke masalah psikologis. Tadi baru dibahas di DPI, kalau lu harus ke tempat kerja lu tapi lu nggak bahagia, memang lu lakukan, lu ikut latihan, lu ikut bermain, tapi apakah lu akan bermain sesuai dengan kapasitas lu? Apakah memberikan segalanya? Kan pasti tidak. Pemain bola itu kan juga manusia, ada faktor psikologisnya, dan ada beberapa pemain penting yang tidak setuju untuk diteruskan, yaitu Aguero. Dia bilang mayoritas pemain City juga tidak setuju. Kante, Danny Rose, Troy Deeney. Nah, Troy Deeney baru bicara interview dengan dia dihujat habis-habisan sama fansnya. Bahkan pada saat dia keluar ada yang bilang, "Hey, I'm going to my work, you should do that too." Saya pergi ke tempat kerjaan saya, kamu harus melakukan itu juga. Nah, ini yang netizen, yang orang-orang yang kadang nggak berpikir bahwa sepak bola itu bukan seperti kerjaan seperti biasa. Mereka itu artis, makanya gajinya juga jauh lebih gede daripada orang kerja dari jam 9 sampai jam 5. Jadi dari sisi itu aja tidak fair. Dan hujatan-hujatan itu ya biasalah, di mana-mana pasti banyak yang sirik dan lain-lainnya. Cuman sekali lagi Boris Johnson pun mengatakan sebagai Perdana Menteri, kita sudah mengambil sebuah langkah, hanya kita tidak tahu apakah ini langkah yang tepat atau tidak. Kalau seandainya second wave-nya meningkat, bisa aja di lockdown lagi, seperti di Korea, di mana new normal diterapkan tapi yang sakit meningkat. Sementara di Inggris new normal diterapkan, yang sakit menurun. Di Belanda pun demikian. Nah, kalau ini berjalan sesuai dengan prediksi mereka, ini akan berjalan semua dengan lancar. Nah, di sisi lain kita juga lihat dari 3 match Bundesliga yang sudah 3 putaran yang sudah dimainkan, prestasinya itu, kualitas permainan itu menurun. Kembali lagi ke psikologis pemain, terutama untuk tim yang di kandang. Dari 22 match yang sudah dimainkan, sekarang 30 match ya. 30 match itu hanya, kalau nggak salah, 5 tim yang bermain di kandang meraih kemenangan. 25 pertandingan tuan rumah nggak menang. Jadi ngaruh banget terhadap penonton. Lu mau pasang lagu kayak suara supporter, kayak pasang fans kardus yang dilakukan oleh Munchen, atau pasang Borussia Mönchengladbach yang pasang fans kardus, atau juga kemarin gue lihat
Mainz atau Freiburg pasang spanduk gede-gede dengan gambar-gambar penonton, itu nggak ngaruh. Tetap suaranya nyaring di stadion hampa, orang teriak kedengaran. Jadi itu akan berpengaruh terhadap permainan. Apakah pemain ini akan tampil all out? Feeling gue iya. Feeling gue di match pertama mereka sudah berani tackling dan lain-lainnya. Apalagi kalau lu udah 10 menit di dalam lapangan, semua orang yang pernah main bola itu tahu, mungkin 5 menit lu udah lupa segalanya. Oke. Dan pada saat kalau Agüero pun tetap bermain, dia akan berusaha untuk semaksimal mungkin. Tapi apakah berhasil atau tidak, Bundesliga sudah membuktikan bahwa kualitas permainan itu menurun. Praktis hanya Munchen yang konsisten. Dan itu sebuah fakta. Feeling gue kalau kalian nonton Liga Inggris ya jangan terlalu berharap juga. Tadi ada yang tanya di DP, ini menguntungkan Arsenal nggak bermain tanpa penonton? Iya, sangat menguntungkan Arsenal. Kenapa? Karena Arsenal performanya itu sangat buruk di laga away. Oke. Dan di laga away, jadi sekarang lihat di Bundesliga nggak begitu ngaruh home atau away, nggak ada penonton dan lain-lain. Jadi untuk salah satu tim yang diuntungkan itu Arsenal. Yang diuntungkan lagi juga Spursnya Mourinho sangat diuntungkan karena 3 striker mereka sudah full latihan. Bergwijn, Harry Kane, dan Son. Dan itu pengen lihat lagi kalau mereka nggak perform, alasannya apa lagi? Karena di match pertama mereka ketemu MU. Apapun hasilnya itu menguntungkan untuk Arsenal. Terus Chelsea diperkuat oleh Hakim Ziyech. Apakah dia langsung dimainkan? Gue nggak tahu, harusnya bisa ya. Karena kontraknya sudah habis di Ajax mulai 1 Juni. Dan juga dia lepas Liga Belanda sudah selesai. Jadi harusnya Ziyech bisa didaftarkan, bisa bermain. Cuman kita nggak tahu. Dan ini yang menjadi seru, pada saat Ziyech bermain, mereka kembali memiliki seorang pemain kreatif yang dari sayap masuk ke dalam atau ditaruh di nomor 10 di belakang striker. Apakah itu berjalan atau tidak, kita nggak tahu. Tetap butuh adaptasi. Dan 9 match itu nggak terlalu banyak. Kalau lu udah ada match pertama, kedua, ketiga masih nggak konsisten, bisa kehilangan poin banyak. Untuk Champions League aja sekarang MU dan Arsenal cuma beda selisih 5 poin. 2 kali seri aja MU bisa, sekali seri sekali kalah ya bisa ke Uber. Dan mereka ketemu Spurs di kandang Spurs, nggak tahu siapa yang menguntungkan. MU juga lagi nego sama Ighalo, apakah dia bisa dipertahankan atau tidak. Yang benar-benar tidak diuntungkan kalau gue lihat itu Man City. Kenapa? Karena Agüero mengatakan bahwa sebagian besar pemain itu nggak mau bermain dan Pep tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi ada kemungkinan MCT bermain tanpa motivasi. Mereka berusaha, tapi kalau jiwanya nggak di situ ya susah juga. Dan Man City kan nothing tulus, mereka fokus ke kas bulan Juni akan diumumkan apakah mereka main Champions League atau tidak. Oke, feeling gue sih mereka menang, feeling gue ya, karena kasus-kasus sebelumnya AC Milan dan lain-lain, ada beberapa klub itu mereka menang di kas, dan City sudah mengeluarkan 50 lawyer. Jadi feeling gue sih City menang. Terus siapa ke Liverpool? Beruntung, tinggal 2 match lagi mau menang. Ya asumsi mereka 2 match ini kalah, masih ada 9 match yang mereka kalau seandainya 2 kali kalah masih ada 7 match. 2 match lagi mah merem. Liverpool 1 juta % juara. Yang diuntungkan, yang paling diuntungkan itu Liverpool. Jadi nggak ada omongan-omongan lagi diberikan ini, diberikan itu. Terus kalau dari Big Six, Chelsea, Arsenal sudah kita bahas. MU, ya MU nggak tahu gue performanya seperti apa. Apakah mereka bisa meneruskan atau tidak, karena Ole kan di awal juga gitu menang 8 match, habis itu jeblok. Sekarang mulai naik lagi nih dengan datangnya Bruno Fernandes, tapi sampai kapan kita nggak tahu. Jadi untuk gue ini akan semua menjadi seru dengan tanda tanya besar. Hanya kembali lagi kepada fans Liga Inggris, gue mengatakan turunkan ekspektasi kalian seperti di Bundesliga. At least kita sudah punya tontonan lagi. Entah itu
bagus atau tidak. Dan dari tontonan ini, dari match pertama, pemain dan semua pengurus, penonton juga bisa belajar apa sih yang sebenarnya terjadi kalau ini benar-benar dijalankan. Precaution apa yang harus kita ambil, tindakan-tindakan apa untuk ke musim depan. Itu tadi Binder membahas itu di DP, itu sangat penting sekali juga. Ada plus poinnya juga sih. Jadi ini adalah sebuah pilihan, kita tidak pernah tahu bagus atau tidak. Semoga semua ke arah yang benar di semua negara agar kita kembali ke normal. Karena untuk gue new normal itu nggak normal. Thanks for watching.